Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, hari ini pengacara korban dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami laporan dugaan pelecehan yang sudah diajukan. Pengacara korban diperiksa untuk menyampaikan kronologi yang dialami saat pelecehan seksual terjadi. Mewakili para korban, seluruh kekhawatiran dan kesaksian dijelaskan kembali ke penyidik. Salah satu kekhawatiran para korban adalah adanya CCTV di lokasi dugaan terjadinya pelecehan seksual. Selanjutnya, kuasa hukum dan korban akan menemui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meminta perlindungan. Tentu saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para korban, apa-apa yang mereka alami, terus bagaimana dampaknya terhadap mereka, kenapa mereka akhirnya memutuskan melaporkan ini, termasuk kronologis secara gambaran besar ya, tapi nanti akan didalami lagi, termasuk tadi saya sampaikan kepada pemeriksa siapa-siapa saja yang layak dimintakan keterangan terkait kegiatan mereka pada saat body checking. Gitu. Artinya ini ada berapa korban? Sebenarnya kalau yang mengalami 30 orang, tetapi yang baru memberikan kuasa kepada saya itu ada 7 orang. Tetapi berjalannya waktu masih terus bertambah. Ini setelah ini saya mau ketemu korban, ya kita mau bertemu dengan Kementerian Perempuan untuk mereka menyampaikan apa yang mereka alami, meminta perlindungan, support dan lain sebagainya. Selain pengacara korban, polisi juga memeriksa finalis yang juga korban dugaan pelecehan Miss Universe Indonesia berinisial N. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi peristiwa dugaan pelecehan yang dialami korban. Selain itu, saudara, penyidik juga akan memanggil 3 orang saksi. Pelapor bersama kuasa hukumnya dalam hal ini atas nama kuasa hukum terlapor dan kemudian dengan korbannya adalah N. Dari proses penyelidikan ini nanti penyidik dari Renata khususnya yang menangani ini akan mendapatkan lokus dan tempus apa, kapan dan di mana kejadiannya. Maka kita akan lakukan analisis dan kajian penelitian terhadap kronologis kejadian sebenarnya. Kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual juga sudah berkoordinasi dengan LPSK untuk meminta perlindungan. Jika permohonan diajukan, LPSK akan menyiapkan sejumlah perlindungan, seperti perlindungan dari ancaman fisik dan ancaman pelaporan balik kepada para korban. LPSK juga menyiapkan perlindungan secara psikologis dan perlindungan kekerasan secara informasi dan teknologi. Tapi itu bisa perpanjang. Tadi Mbak Melisa selaku kuasa hukum dari para korban menyampaikan bahwa ada peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh kliennya. Yang kedua juga tadi berkonsultasi pola perlindungan, ya potensi-potensi yang akan misalnya kalau ada ancaman nanti perlindungannya seperti apa. Ini ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini, sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa disampaikan yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban ini. Sebagai visual director atau fotografer di situ, tapi sebagai saya berkontribusi. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia terjerat skandal dugaan pelecehan terhadap finalisnya. Yang disorot kini adalah Poppy Capella, pemegang lisensi Miss Universe Indonesia. Siapa Poppy Capella? Sebelumnya, perempuan berusia 31 tahun ini memulai karir di tahun 2011 sebagai penyanyi dangdut. Kami kutip dari kanal YouTube Nagaswara Official Video Indonesia Music Channel, Poppy sempat merilis sebuah lagu berjudul Honey Bunny. Poppy kemudian mendirikan perusahaan PT Capella Swastika Karya. Perusahaan inilah yang memegang lisensi Miss Universe Indonesia sejak 21 Februari 2023. Jabatan Poppy dalam organisasi Miss Universe Indonesia sebagai National Director. Di awal dugaan kasus pelecehan terhadap finalis Miss Universe mencuat, tentu nama Poppy ramai disebut-sebut.
Alih-alih memberikan klarifikasi, melalui akun Instagram resmi Miss Universe Indonesia, Poppy justru menulis, "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah meluangkan waktu sejenak untuk berbagi pandangan, perasaan, dan perspektif kami. Setiap umpan balik, setiap komentar menjadi energi yang memperkuat tekad kami mendorong organisasi Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi." Finalis Miss Universe pun melaporkan kasus dugaan pelecehan ini ke polisi. Dugaan pelecehan itu terjadi saat penilaian body checking. Body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Setelah pelaporan itu, Poppy kembali buka suara. Melalui akun Instagram Story @missuniverse_id, Poppy mengklaim telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Poppy menyebut akan segera mengambil sikap agar masalah ini menjadi jelas. Tim Liputan, Kompas TV.